إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kali ini kita akan merenungkan dan memahami salah satu kalam ilahi yang agung, yaitu surat Al-Falaq. Sebagaimana surat An-Nas, surat ini juga didahului oleh perintah untuk berdoa. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq. Pada lafaz qul, yaitu katakanlah, di sini Allah hendak mengajarkan cara berdoa kepada hambanya. Layaknya seorang ayah yang berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, jika engkau mengalami kesulitan, maka kembalilah kepadaku. Jangan engkau meminta kepada yang lain." Mengapa kita perlu berlindung kepada Allah? Karena Allah sendiri memberikan alasan di sini, li'annani Rabbul Falaq. Karena aku adalah Rabbnya Al-Falaq. Yang pertama, pada lafaz Rabb, mengapa dipilihnya nama Rabb? Padahal kita tahu ada nama Allah yang lebih agung, yaitu Allah. Hal ini dikarenakan konteks pada ayat ini adalah meminta perlindungan dari satu kejahatan yang spesifik. Maka nama yang selaras dengan makna ini yaitu nama Rabb. Karena Rabb berasal dari fi'il Rabba yarubbu, yang maknanya adalah nasya'a syai'a min halin ila halit tamam. Dialah yang menjaga, yang memelihara dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih sempurna. Kemudian apa yang dijaganya? Lafaz Rabb di sini kita dapati disandarkannya ia kepada lafaz Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq? Al-Falaq secara bahasa maknanya adalah yang terbelah secara perlahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, "Idrib bi'asakal bahr fanfalaqa." Wahai Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka ia pun terbelah secara perlahan. Dan uniknya, hampir semua isim sulasi yang didahului oleh huruf fa, ya, isim sulasi itu artinya ada isim yang terdiri dari 3 huruf, yang didahului oleh huruf fa, maka maknanya ini mirip dengan Al-Falaq. Meskipun huruf fa ini adalah salah satu dari huruf syafatain, huruf bibir, namun ia berbeda dari saudarinya yang lain dari sisi pengucapannya. Ya, misalnya dari huruf ba, waw, ataupun mim. Ketika kita mengucapkan ba, atau ma, atau wa, maka kita buka bibir kita ini secara serentak, ini secara cepat. Ya, berbeda dengan huruf fa, ketika mengucapkannya maka dia, bibir ini seakan-akan terbelah secara perlahan. Fa. Maka isim-isim yang semakna dengan Al-Falaq itu diantaranya adalah Al-Fatah, yakni membuka. Al-Fatah. Kemudian kita punya juga Al-Fajr, artinya memancar. Kemudian Al-Falah, yang artinya membajak tanah, yakni membelah tanah secara perlahan, secara bertahap. Kemudian Al-Fataq. Al-Fataq artinya membuka jahitan satu demi satu. Kemudian kita punya Al-Faraq dan Al-Fara, yang mana keduanya ini artinya membelah. Dan di antara nama Allah yang agung pula adalah Al-Faliq, yaitu zat yang maha membelah. Sebagaimana disebutkan dalam 2 ayat dalam Al-Quran. Ayat yang pertama adalah Innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah adalah zat yang membelah biji-bijian. Kemudian di ayat yang lain disebutkan faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakana.
Dialah zat yang membelah di waktu subuh dan menjadikan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat. Maka waktu subuh itu juga dinamakan dengan al-falaq. Karena langit seakan-akan ia ditutupi oleh selimut yang besar di waktu malam. Maka ketika subuh telah tiba, selimut itu pun terbelah secara perlahan-lahan. Mengapa Allah Ta'ala mengkhususkan waktu subuh dalam hal doa untuk meminta perlindungan di ayat ini? Hal ini dikarenakan kejahatan yang akan kita kaji insyaAllah di pertemuan selanjutnya adalah kejahatan yang berkaitan erat dengan waktu subuh. Hanya saja akan saya beri sedikit bocoran terkait kejahatan tersebut, di mana kita dapati di dalam surat An-Nas, semua ayatnya ini diakhiri dengan huruf hams, yaitu huruf yang keluar secara lirih dan lembut, yaitu huruf sin. Dan ini menggambarkan bagaimana kejahatan yang ada dalam surat tersebut, yaitu kejahatan yang kasat mata, yang lembut, yang mana ia ini ada di dalam dada kita berupa was-was. Berbeda dengan suratul Falaq. Kebalikannya, di mana semua ayatnya ini diakhiri dengan huruf jahar yang keras. Bahkan ia termasuk huruf-huruf qalqalah, yaitu yang memantul. Karena saking kerasnya ia sebagaimana layaknya batu, maka segala sesuatu yang dilemparkan kepadanya ini akan terpental. Kenapa? Karena ia menggambarkan kejahatan yang ada pada surat ini, yaitu berupa kejahatan yang zahir, yang nyata, yang keras, yang ada di luar dari diri kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.